Halo semuanya, selamat datang di penjelasan visual kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebedah satu perubahan aturan yang supermasif di negara kita. Beneran, ini tuh aturan hukum fundamental yang bakal ngubah 180 derajat cara kita ngebangun rumah secara legal mulai tahun ini. Jadi gini, IMB atau izin mendirikan bangunan yang udah ada sejak zaman bahela, itu resmi dihapus dan digantiin total sama sistem yang baru. Pertanyaannya sekarang, ada rencana bangun atau renovasi rumah impian tahun ini? Kalau iya, wah kalian harus dengerin baik-baik. Aturan main yang lama tuh udah nggak berlaku sama sekali loh. Ngebangun rumah sekarang bukan lagi sekedar soal beli material terus panggil tukang. Soalnya satu kesalahan administrasi sepele aja, misalnya lupa nge-update status tanah, itu bisa bikin proyek kalian mandek selamanya, dompet jebol karena denda, atau yang paling parah rumahnya dibongkar paksa. Tapi tenang aja, hari ini kita bakal bongkar solusinya biar kalian bisa ngebangun dengan aman, tenang, dan pastinya 100% legal. Biar gampang ikutinnya, ini peta jalan kita buat penjelasan kali ini. Pertama, kita bahas selamat tinggal IMB, halo PBG. Terus, awas aturan tanah 2026. Ketiga, cara gampang daftar SIM SPMB. Keempat, syarat teknis rumah tinggal. Dan terakhir, rahasia rumah gratis tahan gempa. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Selamat tinggal IMB, halo PBG. Beda utama dari dua sistem ini tuh kerasa banget loh. Dulu kan IMB itu ibarat tiket izin birokrasi di awal doang. Prosesnya lumayan bikin pusing, tapi setelah izinnya keluar, ya pengawasan di lapangannya kadang agak kendor. Bangunannya bisa aja beda banget dari gambarnya. Nah, sekarang PBG alias Persetujuan Bangunan Gedung ngerubah itu semua. Ini bukan cuma kertas izin sekali jalan, ini tuh persetujuan kepatuhan teknis yang bakal ngawal seluruh siklus hidup bangunan kalian. Dari mulai desain, pas lagi dibangun, sampai bertahun-tahun pas rumahnya kalian tempatin. Jadi intinya PBG ini adalah sebuah deklarasi hukum yang mutlak. Dengan megang PBG, negara tuh secara resmi ngejamin kalau cetak biru rumah kalian udah benar-benar menuhin standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Gak punya dokumen ini? Wah, itu fatal banget. Tapi di sisi lain, kalau kalian punya PBG, rasanya bakal tenang banget karena struktur tempat keluarga kalian bernaung diakui aman 100% sama negara. Lanjut ke bagian kedua yang gak kalah penting. Awas aturan tanah 2026. Ini urusannya sama fondasi paling dasar dari properti kalian. Coba tandain kalender kalian sekarang juga. 2 Februari 2026. Catat ya, ini bukan sekedar imbauan dari pemerintah, tapi ini adalah tenggat waktu mutlak atau deadline final dari aturan agraria kita. Maksudnya gini, buat kalian yang mungkin tinggal di area pinggiran atau pedesaan dan masih nyimpen bukti tanah tradisional kayak girik, petok D, letter C, atau sejenisnya, kalian harus ekstra waspada. Dokumen-dokumen lama itu secara hukum bakal kehilangan seluruh kekuatannya. Dampaknya apa? Kalau kalian nekat masukin dokumen girik ke sistem perizinan bangunan setelah tanggal itu, sistem bakal otomatis nolak permohonan kalian. Proyek rumah impian bisa mangkrak seketika. Terus gimana solusinya? Ya kita harus proaktif dari sekarang. Sebelum mulai ngebayangin bentuk rumah, kalian wajib datang ke kantor BPN setempat buat nge-upgrade status tanahnya jadi benar-benar clear and clean. Dokumen yang diakui itu cuma akta jual beli, akta waris tersertifikasi, atau risalah lelang. Dan ingat, ujung-ujungnya semua dokumen ini harus ditingkatkan statusnya jadi satu produk hukum pamungkas, sertifikat hak milik atau SHM. Tanpa SHM jangan harap deh bisa dapat PBG. Nah, kalau urusan sertifikat tanah udah aman, kita masuk ke bagian ketiga, cara mudah daftar SIM BMG. Selamat datang di era birokrasi digital. Kenalin, ini namanya SIM BG. Kalian tinggal buka aja simbg.pupr.go.id. Ini tuh portal perizinan tunggal dari Kementerian PUPR yang udah berbasis cloud. Kabar baiknya, kalian udah nggak perlu lagi tuh antri capek-capek di kantor daerah. Pemerintah ngasih jaminan standar tuh waktu pelayanan selama 28 hari kerja sampai dokumennya terbit. Di luar waktu revisi ya, semuanya diurus lewat layar laptop kalian. Proses daftarnya juga ngalir banget kok. Pertama, siapin file PDF SHM sama info tata ruang, terus bikin akun di portalnya. Nanti, dokumen arsitektur kalian bakal diaudit ketat sama tim ahli independen. Begitu lolos, tinggal bayar retribusi, dan voila, PBG kalian terbit. Tapi tunggu dulu, jangan seneng dulu. Ada satu syarat penting, maksimal 6 bulan setelah PBG terbit, kalian wajib lapor kapan jadwal pembangunannya dimulai. Kalau dicuekin, wah, PBG yang udah terbit bisa langsung dicabut lagi sama sistem. Dan yang bikin lega banget dari sistem digital ini adalah ngitung pajaknya udah otomatis. Sistem SIMBG pakai algoritma khusus buat ngitung retribusi berdasarkan luas lantai, harga patokan daerah, sampai tingkat kerumitan bangunan kalian. Artinya, tagihan yang keluar itu 100% transparan dan seragam.
Udah nggak ada lagi tuh cerita subjektivitas petugas atau praktek pungli di lapangan. Kalian benar-benar cuma bayar sesuai aturan. Oke, lanjut ke bagian keempat, syarat teknis rumah tinggal. Seberapa ribet sih nyiapin dokumen arsitekturnya? Untungnya pemerintah tuh ngebedain syaratnya berdasarkan ukuran proyek kita. Buat rumah sederhana yang luasnya di bawah 100 meter persegi dan maksimal cuma 2 lantai, syaratnya lumayan enteng. Cukup tes tanah visual biasa, gambar arsitektur dasar, dan divalidasi sama satu tenaga ahli bersertifikat SKA. Tapi, kalau rumah yang kalian bangun itu gede, lebih dari 2 lantai atau ada basementnya, ini masuk kategori non-sederhana. Syaratnya jauh lebih ketat. Kalian wajib nyertain uji sondir tanah yang biayanya lumayan, terus analisis struktur anti gempa yang rumit, dan butuh tanda tangan dari banyak tenaga ahli spesialis. Kalau bayar arsitek bersertifikat kerasa kemahalan, jangan pusing dulu. Kita bahas solusinya di bagian kelima. Rumah gratis tahan gempa. Ini dia trik legal yang wajib kalian tahu. Kementerian PUPR nyediain desain prototipe rumah yang bisa kalian pakai 100% gratis. Ada pilihan tipe 30, 36, 54, sampai tipe 72, lengkap sama gambar struktur betonnya. Dan keuntungan paling gilanya, kalau kalian pakai desain resmi dari pemerintah ini pas daftar SIM BMG, permohonan kalian bakal langsung masuk jalur fast track alias jalur kilat. Karena desainnya udah dijamin keamanannya sama insinyur kementerian, Pemda nggak perlu buang waktu buat ngaudit ulang. Prosesnya jadi super ngebut. Dan jangan salah, walaupun gratis, desainnya super canggih. Desain-desain ini wajib pakai teknologi tahan gempa yang udah teruji loh. Kayak sistem Risha yang pakai beton pracetak, sistem Ruspin dengan panel instannya, atau struktur baja kaku Barataga. Karena negara kita ini posisinya ada di wilayah rawan gempa Ring of Fire, aturan PBG ini benar-benar ketat. Bangunan nggak boleh langsung ambruk kalau ada gempa. Struktur ini didesain biar ngasih waktu emas yang cukup buat kalian dan keluarga evakuasi dengan selamat. Keren banget kan? Nah, udah sampai di penghujung penjelasan visual kita nih. Kelihatan kan, ngebangun rumah sekarang itu bukan sekedar numpuk batu bata secara tradisional lagi, tapi ini udah jadi sebuah proses rekayasa keteknikan yang ngedepanin kepastian hukum dan yang paling penting, keselamatan nyawa. PBG hadir sebagai perisai buat investasi dan keluarga kalian. Jadi pastikan sertifikat SAM udah di tangan, pelajari portal SIM BG-nya, dan tanyain ke diri sendiri, udah siap belum bangun warisan keluarga yang kokoh dan legal 100%? Jangan sampai masa depan keluarga berantakan cuma gara-gara masalah administrasi ya. Sampai jumpa di penjelasan visual berikutnya.